Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan kondisi sehat semuanya ya. Meskipun cuacanya kayak gini, hujan di mana-mana. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas itu tentang motivasi kerja. Motivasi kerja itu masih masih sangat populer dalam hal penelitian ya, dalam hal skripsi seperti itu. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah punya konsep skripsinya atau proposalnya yang ada temanya tentang motivasi kerja. Jadi motivasi ini dapat dipandang sebagai satu ciri yang ada pada calon tenaga kerja ketika diterima dalam sebuah perusahaan itu. Dan hal ini tuh dibawa masuk oleh tenaga kerja tersebut. Jadi selama bekerja, motivasi dari tenaga kerja ini mengalami perubahan-perubahan sebagai hasil interaksi antara tenaga kerja dengan lingkungan kerjanya, sehingga dapat pula dipandang sebagai keluaran atau output dari tenaga kerja gitu. Jadi memang tergantung apa yang dialami selama bekerja, dan tergantung bagaimana yang mempersepsikan imbalan yang diberikan kepadanya, dan unjuk kerjanya itu akan mengalami kenaikan atau penurunan gitu, dari motivasi kerjanya itu. Sekarang gini, setiap hari ya, secara sadar ataupun tidak sadar, kita itu menghadapi dan menjalani dua macam situasi, yaitu yang pertama situasi masalah dan situasi pilihan. Jadi dalam situasi masalah, seseorang menghadapi berbagai macam kendala atau rintangan dalam upayanya mencapai suatu tujuan yang diinginkannya. Nah, terus proses dan besarnya upaya dari seseorang tersebut untuk mengatasi rintangan-rintangannya itu agar dapat mencapai tujuannya itu menggambarkan besarnya motivasi yang ada dalam diri seseorang tersebut, seperti itu. Terus kalau misalkan dalam situasi pilihan, seseorang menghadapi beberapa alternatif keputusan atau tindakan yang dapat ia ambil. Nah, dalam setiap keputusan atau tindakan tersebut itu mengarah ke tercapainya tujuan tertentu, mengarah ke timbulnya akibat-akibat tertentu. Nah, jadi tujuan atau akibat ini memiliki baik aspek-aspek yang positif maupun aspek-aspek yang negatif. Memang akan seseorang itu akan berada dalam sebuah konflik yang mempunyai kesulitan untuk memilih, dan pemilihan tersebut itu akan menjadi agar bisa memilih itu akan tumbuh motivasi yang berbeda dari masing-masing pribadi dirinya sendiri gitu. Nah, di sini ada beberapa definisi tentang motivasi dari para ahli ya. Jadi motivasi itu berasal dari kata Latin mover, yang berarti menggerakkan. Nah, terus di sini ada beberapa definisi kata motivasi. Itu yang pertama dari Atkinson pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa motivasi adalah pengaruh kontemporer terhadap arah, kekuatan atau vigor, terus dan ketekunan, persistence dalam tindakan. Itu menurut Atkinson. Dan selanjutnya menurut Jones pada tahun 1955 yang menyatakan bahwa motivasi itu adalah bagaimana perilaku dimulai. Jadi beri energi, terus dipertahankan, dihentikan, dan reaksi subjektif macam apa yang ada dalam organisme saat semua ini berlangsung, seperti itu. Selanjutnya menurut Froome pada 1964 menyatakan bahwa motivasi adalah sebuah proses yang mengatur pilihan
yang dibuat oleh orang atau organisme yang lebih rendah di antara bentuk-bentuk alternatif aktivitas sukarela. Maaf. Di sini kan ada voluntary activity ya. Jadi sebuah aktivitas sukarela. Dan menurut Robbins pada tahun 2001 menyatakan bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Nah, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Nah, selanjutnya, jadi motivasi itu adalah proses dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas dan perilaku tertentu untuk memenuhi tujuannya. Jadi di sini ya bisa kalau misalkan untuk pribadi sendiri ya tujuan diri sendiri, kalau misalkan untuk organisasi tentunya untuk tujuan perusahaan atau organisasinya. Nah, selanjutnya di sini ada proses motivasi. Proses motivasi ini merupakan sebuah proses yang mengarah pada pencapaian tujuannya. Apakah itu tujuan organisasi atau tujuan pribadi ya. Ini menurut Ivan Cevic dan Matheson pada tahun 2002 dalam bukunya Organizational Behavior and Management. Ini prosesnya. Jadi dalam hal ini itu pekerja ya. Yang pertama yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi dari pekerja tersebut. Nah, setelah itu dia mencari jalan nih untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bagaimana sih caranya agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi? Dan proses yang selanjutnya, yang ketiga itu perilaku sesuai dengan tujuannya. Dan keempat, selanjutnya performansi atau evaluasi dari tujuan yang tercapai. Yang kelima, imbalan atau hukuman. Dan keenam, penetapan kebutuhan baru yang belum terpenuhi. Kira-kira kalau misalkan memang di sini sudah terpenuhi, dia kan dapat imbalan nih. Kalau misalkan belum, berarti kan dia harus berulang lagi ke sini. Jadi harus mencari jalan lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau misalkan dia sudah mendapatkan imbalan, sudah memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya dia akan mencari penetapan kebutuhan yang baru yang belum terpenuhinya seperti apa aja. Nah, itu untuk proses motivasi. Nah, di sini ada jenis motivasi. Jenis motivasi di sini ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau misalkan motivasi intrinsik yaitu tanggung jawab atau rasa bahwa pekerjaan tersebut penting dan mengendalikan terhadap sumber dayanya. Terus kebebasan untuk bertindak, lingkup untuk menggunakan serta mengembangkan keterampilan dan kemampuannya, pekerjaan dan peluang yang menarik dan menantang untuk mencapai pencapaian tindakan. Nah, itu motivasi intrinsik. Dan selanjutnya itu motivasi ekstrinsik. Kalau misalkan motivasi ekstrinsik itu ada kenaikan imbalan, pujian, atau promosi. Nah, itu motivasi ekstrinsik ya. Jadi perbedaan utamanya dalam antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu kalau misalkan ekstrinsik itu dia lebih kepada penghargaan. Kalau misalkan intrinsik itu lebih kepada menghargai perilaku diri sendiri. Jadi dorongannya itu dorongan dari jiwanya sendiri. Kalau misalkan intrinsik seperti itu, kalau misalkan ekstrinsik lebih kepada penghargaan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada teori hierarki kebutuhan. Ini dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954. Ini merupakan teori motivasi pertama yang memperhatikan unsur-unsur kebutuhan non-finansial yang ada dalam diri manusia. Jadi penekanan dalam teori hierarki kebutuhan ini adalah bahwa kebutuhan akan bergeser ke tingkat yang lebih tinggi jika kebutuhan tingkat sebelumnya telah terpenuhi.
seperti yang saya jelaskan barusan tentang proses motivasi ya. Jadi kalau misalkan memang belum terpenuhi, ya dia akan melanjutkan proses tersebut kembali lagi ke awal. Jadi menetapkan kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi sama diri kita sendiri gitu, seperti itu. Nah, ini teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954. Jadi dalam teori hierarki kebutuhan itu yang pertama ada deficiency needs atau kebutuhan yang harus dipenuhi demi kesehatan dan keselamatan manusia. Terus grow need, pertumbuhan atau perkembangan. Nah, oke. Yang pertama, deficiency needs. Itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi demi kesehatan dan keselamatan manusia. Nah, kebutuhan tersebut yang diterapkan pada motivasi kerja itu terdiri dari fisiologi, keamanan, terus sosial. Jadi mungkin kalau misalkan tentang fisiologi itu terdiri dari gaji. Itu kan memang jadi memberikan suatu motivasi tersendiri kalau motivasi terhadap psikologi tenaga kerja. Kalau misalkan dari gaji, ketika gaji masuk, otomatis dia akan mendapatkan sebuah motivasi atau energi baru dalam bekerja. Nah, terus keamanan atau safety and security yang terdiri dari kenaikan gaji, tunjangan pensiun, terus asuransi kecelakaan, terus fasilitas kesehatan. Nah, itu kan memberikan sebuah keamanan bagi seseorang kalau misalkan dia mendapatkan sebuah tunjangan pensiun. Kayak mungkin di sini ada kalau sudah pensiun kan, kalau dia dapat tunjangan, kasarnya dia tenang lah ya dalam masa pensiunnya. Terus asuransi kecelakaan, kalau misalkan kita mengalami kecelakaan dalam bekerja itu kan bisa diklaim sama asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Terus ada fasilitas kesehatan, misalkan BPJS misalkan gitu kan. Nah, itu memberikan sebuah keamanan tersendiri bagi karyawan. Nah, selanjutnya sosial yang terdiri dari kelompok kerja yang harmonis, teknik pengawasan, persahabatan dan rekan kerja, terus kelompok sosial karyawan atau serikat pekerja. Nah, hal-hal ini memang memberikan sebuah motivasi tersendiri, motivasi kerja. Dan hal ini memang yang dibutuhkan dalam kesehatan dan keselamatan manusia ini. Nah, selanjutnya growth need, yaitu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kebutuhan tersebut terdiri dari penghargaan dan aktualisasi diri. Kalau misalkan penghargaan itu kan esteem and ego, dan aktualisasi diri itu self actualization. Kalau misalkan di buku-buku sih, kalau misalkan kalian mencari tentang skripsi atau referensi lah ya, referensi tentang motivasi, hal-hal ini memang sering keluar sih, pasti sering banyak tentang teori hierarki kebutuhan ini yang dijelaskan oleh Abraham Maslow. Nah, untuk penghargaan itu terdiri dari jabatan, pujian, perlengkapan kantor dan lokasi ruang kerja, terus akses terhadap informasi, kelayakan kenaikan gaji, promosi jabatan. Nah, itu sebuah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan. Dan selanjutnya itu aktualisasi diri yang terdiri dari perkembangan pekerjaan yang menantang, terus kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Nah, hal-hal ini memang sebuah kebutuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan ini mempunyai pengaruh yang besar dalam memotivasi diri lah ya untuk
dalam bekerja untuk mencapai tujuan kita sendiri lah. Nah, selanjutnya di sini ada teori dua faktor, yaitu yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959. Jadi dua faktor ini ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kalau misalkan faktor intrinsik ini yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, dikaitkan dengan kepuasan kerja. Kalau misalkan, jadi faktor intrinsik ini tersebut itu lebih dikenal dengan sebutan motivator. Kalau misalkan faktor ekstrinsik itu berhubungan dengan lingkungan di sekitar pekerjaan, dikaitkan dengan ketidakpuasan kerja. Nah, faktor ekstrinsik ini lebih dikenal dengan sebutan higien. Nah, ini ada pembagiannya. Jadi kalau misalkan ini ada faktor higien atau ekstrinsik ya, dan ini faktor motivator atau intrinsik. Jadi dalam faktor higien atau intrinsik itu ada gaji, ada administrasi dan kebijakan, ada kondisi kerja, penyelia, dan hubungan antar pribadi. Kalau misalkan gaji, yaitu derajat kewajaran dari gaji yang diterima sebagai imbalan unjuk kerjanya. Kalau misalkan untuk administrasi itu kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja dari semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Terus selanjutnya kondisi kerja. Kondisi kerja di sini yaitu kondisi kerja dengan proses pelaksanaan tugas pekerjaannya. Terus penyelia atau supervisor. Jadi derajat kewajaran penyeliaan yang dirasakan itu diterima oleh tenaga kerja. Dan selanjutnya faktor higien atau intrinsik yang tadi itu ada hubungan antara pribadi. Di sini kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi dengan tenaga kerja lainnya. Dan 5 hal ini yaitu adalah yang termasuk ke dalam faktor higien atau faktor-faktor intrinsik. Dan selanjutnya ada faktor motivator yaitu faktor intrinsik. Yang pertama ada prestasi, terus ada pengakuan dan penghargaan, ada tanggung jawab dan kemajuan. Dan ada kemajuan dan ada pekerjaan itu sendiri. Maaf. Jadi yang termasuk ke dalam faktor motivator atau intrinsik, yang pertama itu ada prestasi, pencapaian ya. Jadi besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja yang tinggi. Dan selanjutnya pengakuan dan penghargaan. Itu besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas unjuk kerjanya. Dan ketiga ada tanggung jawab. Besar kecilnya tanggung jawab yang dirasakan itu diberikan kepada seorang tenaga kerjanya. Dan selanjutnya ada kemajuan. Jadi kemungkinan tenaga kerja dapat maju dalam pekerjaannya. Dan kelima itu pekerjaan itu sendiri. Jadi besar kecilnya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Nah, faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok faktor motivator yaitu cenderung merupakan faktor-faktor yang menimbulkan motivasi kerja yang lebih bercorak proaktif ya kalau misalkan untuk motivator. Sedangkan faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok faktor higien atau ekstrinsik itu cenderung menghasilkan motivasi yang lebih reaktif. Teman-teman, alasan mengapa banyak orang gagal untuk memiliki motivasi yang berkelanjutan adalah karena mereka tuh banyak mengandalkan motivasi ekstrinsik ini. Gaji, administrasi kebijakan, kondisi kerja, penyelia, hubungan antar pribadi. Nah, alasan apabila kita ingin memiliki motivasi jangka panjang dan berkelanjutan, kita tidak bisa bergantung pada motivasi ekstrinsik saja, tapi juga harus didorong oleh motivasi intrinsik. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan motivasi ekstrinsik itu hanya bergantung pada pendapatan
eksternal saja gitu. Kalau bisa contohnya di sini gaji lah ya. Namun setelah gaji tersebut hilang, motivasi itu akan sirna. Misalkan nih kita setelah gajian, motivasi kita tinggi, tapi kalau misalnya setelah gajinya tinggal sedikit, motivasi kita rendah. Seperti itu ya. Nah, di sisi lain, dengan bergantung pada motivasi intrinsik, seseorang individu bahkan tidak perlu memerlukan hadiah atau apa namanya hal-hal yang lainnya yang berbentuk kayak insentif seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah mempunyai motivasi intrinsik, itu semangat yang mereka berikan itu benar-benar murni dari dorongan dirinya sendiri, sehingga apapun yang terjadi mereka akan tetap termotivasi seperti itu. Nah, selanjutnya teori ERG. Jadi teori ERG ini kan sebuah singkatan ya, singkatan dari eksistensi, relatedness, dan growth needs. Makanya lebih dikenal dengan ERG. Jadi teori ERG ini merupakan revisi dari teori hierarki kebutuhan yang dijelaskan oleh Maslow dengan menggunakan penelitian empiris. Suatu pengembangan dari Alderfer, Clayton Alderfer ya. Jadi suatu modifikasi dan reformulasi dari teori tata tingkat kebutuhan Maslow. Nah, Alderfer itu mengelompokkan 3 kebutuhan inti manusia. Yang pertama eksistensi, hubungan atau relatedness, dan yang ketiga pertumbuhan atau growth. Nah, makanya disingkat ERG. Eksistensi yaitu kebutuhan manusia untuk tetap bertahan hidup. Ya, dalam hal itu kebutuhan fisiologis ya. Misalkan makanan, uang, perumahan, mobil. Nah, kebutuhan ini mencakup tentang kebutuhan fisiologis. Dan selanjutnya kebutuhan hubungan atau relatedness, yaitu kebutuhan yang menekankan pada hubungan antar individu dan hubungan sosial. Jadi kebutuhan untuk membagi pikiran dan perasaan dengan orang lain dan membiarkan mereka menikmati hal-hal yang sama dengan kita, itu kan sebuah hubungan sosial. Nah, terus individu berkeinginan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain yang dianggap lebih penting. Jadi kebutuhan ini mencakup kebutuhan sosial dan bagian eksternal dari kebutuhan Maslow atau kebutuhan penghargaan ya, dari Maslow. Dan selanjutnya ke pertumbuhan atau growth, yaitu kebutuhan akan perkembangan dalam diri seseorang. Dari kebutuhan yang dimiliki seorang untuk mengembangkan kecakapan mereka secara penuh. Selain kebutuhan aktualisasi diri, juga mencakup bagian intrinsik dari kebutuhan harga diri. Dan itu hal-hal yang memang dibutuhkan itu dalam pengembangan di dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya di sini ada teori kebutuhan McClelland. Jadi David McClelland menyebutkan bahwa ada 3 jenis kebutuhan dalam diri manusia, yaitu yang pertama need for achievement, need for power, dan yang ketiga ada need for affiliation. Teori ini dikembangkan oleh McClelland yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan teori kebutuhan dari McClelland ini karena ia tidak saja meneliti tentang kebutuhan untuk berprestasi, tapi juga tentang kebutuhan untuk berkuasa atau need for powers, dan kebutuhan untuk berafiliasi atau berhubungan atau need for affiliation. Oke. Yang pertama need for achievement. Ada orang yang memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil. Nah, mereka itu lebih mengejar prestasi pribadi dibanding imbalan terhadap keberhasilan. Jadi mereka itu bersemangat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan hasil yang sebelumnya. Nah, dorongan ini
atau motivasi ini disebut dengan need for achievement. Dan yang kedua, ada need for power atau kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan untuk berkuasa. Jadi kebutuhan untuk berkuasa atau need for power ini adalah adanya keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap orang lain. Nah, biasanya orang dengan kebutuhan yang berkuasa ini itu menyukai pekerjaan-pekerjaan kayak menjadi pimpinan, terus berupaya untuk mempengaruhi orang lain lah, intinya seperti itu. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa para eksekutif puncak atau CEO itu para manajer itu memiliki kebutuhan untuk berkuasa yang besar. Dan selanjutnya need for affiliation, kebutuhan untuk berhubungan atau berafiliasi. Nah, kebutuhan itu yang paling sedikit mendapat perhatian dalam hal motivasi ya. Dan memang jarang juga yang meneliti tentang need for affiliation ini. Jadi orang-orang itu dengan kebutuhan untuk berafiliasi yang tinggi itu adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan persahabatan atau mendapatkan situasi-situasi yang kooperatif dalam setiap kompetitif. Jadi memang orang-orang seperti ini itu biasanya orang-orang yang berusaha untuk menghindari konflik seperti itu. Nah, teori kebutuhan Michelin ini hanya memperhatikan kebutuhan non finansial pada manusia dan tidak menyinggung kebutuhan finansial manusia. Kalau misalkan yang sebelumnya kan yang IRG itu kan ada tentang yang intrinsik itu kan memang ada hubungannya antara finansial dan non finansial. Kalau misalkan teori kebutuhan Michelin ini hanya memperhatikan kebutuhan non finansialnya saja. Nah, selanjutnya di sini ada teori proses. Perilaku manusia, terutama dalam bekerja, itu dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang dialaminya pada masa lalu. Nah, makanya pasti kan ada proses untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, ini perilaku manusia itu biasanya memang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang dialami masa lalunya, apakah dia akan menjadi lebih baik dengan melakukan perubahan atau dia stuck seperti itu saja dengan mengulangi kesalahan yang sama yang telah dilalui di masa lalunya. Di sini dalam teori proses itu ada teori harapan yang dikembangkan oleh Froome. Jadi di sini kuatnya kecenderungan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu output tertentu dan daya tarik dari output tersebut bagi individunya. Nah, ini adalah sebuah penjelasan dari teori harapan yang dijelaskan oleh Froome. Dan selanjutnya di sini ada model Polter-Lawler. Jadi usaha tidak terlalu mempengaruhi performansi pekerja karena yang pertama adanya karyawan yang tentunya tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya walaupun mempunyai motivasi yang tinggi. Dan di sini karyawan tidak cukup mengerti performansi pekerjaan yang dapat dinilai. Jadi memang dia mempunyai sebuah motivasi yang tinggi, tetapi dalam memahami performansi pekerjaan dia tidak cukup mengerti untuk hal ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya teori kontemporer. Di sini ada teori keadilan ya atau equity theory. Di mana seorang individu itu cenderung akan membandingkan input dan output pekerjaan mereka dengan input atau output orang lain dan kemudian mencari cara untuk menghapus ketidakadilan. Ini disebut dengan teori keadilan. Nah, teori keadilan ini mengakui bahwa individu-individu tidak hanya peduli akan jumlah mutlak ganjaran untuk upaya yang mereka lakukan, tetapi juga peduli akan hubungan jumlah dengan apa yang diterima orang lain. Nah, itu teori keadilan dalam teori kontemporer ya. Nah, selanjutnya, ini bahasan yang terakhir. Di sini ada cara bagaimana sih kita meningkatkan motivasi kerja kita. Cara meningkatkan motivasi kerja itu ada berbagai peran ya. Yang pertama itu ada peran pimpinan atau atasan, terus peran diri sendiri, peran organisasi. Kalau misalkan peran peran pimpinan,
Di sini ada bagian juga ada bersikap keras atau memberi tujuan yang bermakna. Jadi dalam bersikap keras, eh, dalam hal ini tenaga kerja ya, tenaga kerja. Jadi dengan memaksakan tenaga kerja untuk bekerja keras atau dengan memberikan ancaman, maka tenaga kerja kalau tidak dapat menghindarkan diri dari situasi macam tersebut, dia tentunya akan bekerja keras. Misalkan atasan ingin menegakkan disiplin kerja, nah sehingga kan menuntut bawahannya datang tepat waktu dan tampak selama jam-jam kerja, terus melaksanakan tugas mereka sampai berakhirnya jam kerja mereka, serta mengancam akan menghukum mereka yang sekian kali tidak datang tepat waktu atau tampak malas pada pekerjaannya. Nah, jadi makanya kalau misalkan tidak dapat menghindari situasi-situasi yang mengancam tersebut, para karyawan ini akan bekerja keras. Nah, selanjutnya peran diri sendiri. Kalau misalkan peran sendiri kan dalam memotivasi diri ya, misalkan dalam memotivasi diri itu biasanya kayak apa ya, kita sering menanamkan dalam diri kita sendiri lah. Misalkan dalam bekerja itu adalah sebuah ibadah. Nah, di sini ada peran tersendiri gitu dari dalam diri kita ya. tanpa harus ya, meskipun memang harus memerlukan dorongan dari orang lain, tapi peran diri sendiri ini juga mempunyai peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan, baik itu tujuan kita atau tujuan perusahaan atau organisasi seperti itu. Dan selanjutnya peran organisasi. Berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan itu dapat menarik atau mendorong motivasi kerja seorang tenaga kerja. Misalkan dalam pekerjaan sales, misalkan ya, tim sales, kan ketika dia mencapai penjualan sekian, 1 miliar ya, misalkan dia dapat menjual dengan value atau volume sebesar 1 miliar, dia akan memberikan sebuah sebuah insentif. Dari situ kan memang merupakan sebuah kebijakan dari organisasi. Nah, peran organisasi ini yang memang memberikan sebuah motivasi tersendiri bagi tenaga kerja seperti itu. Oke. Ternyata cukup sekian pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalau misalkan memang ada pertanyaan, silakan ditulis di forum diskusi. Dan kalau memang ada yang bisa menanggapi, silakan langsung tanggapi saja. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.